Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Donatila Yulita, berasal dari Kapuas Hulu, Putus Sibau Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Pada umumnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Sifat terbagi menjadi 4. Yang pertama, sifat Undang-Undang Dasar tertulis. Artinya, rumusannya merupakan suatu hukum yang mengikat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan setiap warga negara. Yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar singkat dan simpel, artinya memuat aturan-aturan pokok yang tiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sifat Undang-Undang Dasar normatif, artinya memuat aturan-aturan, norma-norma, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, sifat Undang-Undang Dasar hukum positif yang tertinggi, artinya sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah dalam hierarki sistem tertib hukum di Indonesia. Fungsi undang-undang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai sumber hukum. Undang-undang sebagai sumber hukum apabila ada seseorang yang mencuri, membunuh, merampok, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka akan dikenakan hukum yang sesuai dan ditulis dalam Undang-Undang Dasar. Apa hanya pelanggaran besar saja yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar? Tentu saja tidak. Contoh, apabila kita tidak memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara, maka polisi akan memberi peringatan berupa surat tilang. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Undang-undang sebagai alat pemersatu bangsa. Misal, ketika terjadi perpecahan di suatu daerah dengan daerah lain, untuk menghentikan perpecahan tersebut, apa yang perlu dilakukan? Mungkin untuk pihak keamanan akan mengamankan daerah sekitar, yang merupakan tugas dan pasti akan dilakukannya. Namun, apakah hukum tidak berlaku dalam perpecahan? Tentu saja berlaku. Jika dalam perpecahan tersebut menghasilkan korban jiwa atau meninggalnya seseorang, yang menjadi pelaku akan dikenakan sanksi dari hukum Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, sebagai pengikat kesatuan Republik Indonesia. Yang mengikat manusia adalah hukum. Otomatis, jika seseorang tinggal di suatu daerah, maka ia harus mengikuti peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang Dasar mengikat kita sebagai warga negara Indonesia. Definisi undang-undang dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang ahli dalam bidang kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia, dan dengan demikian menjaga agar pemerintah berjalan dengan baik.
Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, menurut Kai, konstitusional adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah yang menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang yang sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara tetap akan terlindungi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan tujuan Undang-Undang Dasar. Kedudukan Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemisah antara rakyat dengan penguasa, yang selanjutnya ditentukan sebagai ideologi yang melandasi negara. Sedangkan tujuan Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berjalan dengan baik atau berdiri dengan kokoh. Materi muatan dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Mr. J.G. Steinbeck, Undang-Undang Dasar berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warganya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan di suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah bagian-bagian tertentu Undang-Undang Dasar. Apabila kita bandingkan pendapat Mr. J.G. Steinbeck dengan pendapat Miriam Budiarjo, pendapat Miriam Budiarjo memiliki cakupan yang lebih luas karena menyangkut tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hubungan antara ketiganya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia atau biasanya disebut Bill of Rights jika berbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, mengubah prosedur Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat,
ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu Undang-Undang Dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar apabila kita perhatikan dengan cermat atau teliti, ada yang sama dengan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar menurut pendapat Miriam Budiarjo.